Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Yusan Salsabila, NPM 19189, kelas 05 dari semester 4. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai hak menguasai negara dalam makul hukum agraria yang diampu oleh Pak Triwanto. Baik, langsung saja. Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Dengan kata lain, wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya penguasaan negara, maka tidak mungkin tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar dapat diwujudkan. Namun, demikian penguasaan oleh negara itu tidak lebih dari semacam penguasaan kepada negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya, pemberian kekuasaan bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, pemberian kekuasaan yang bersifat atributif. Pemberian kekuasaan semacam ini disebut sebagai pembentukan kekuasaan, karena dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan ini sifatnya asli. Pada pembentukan kekuasaan semacam ini menyebabkan adanya kekuasaan baru. Kedua, pemberian kekuasaan yang sifatnya derivatif. Pemberian kekuasaan ini disebut juga sebagai pelimpahan kekuasaan, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada badan hukum publik lain. Oleh karena itu sifatnya derivatif. Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 alinea 4 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dituntaskan secara kokoh di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Hukum Tanah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tersebut mengisyaratkan bagi pembuat undang-undang dalam membentuk hukum tanah nasional jangan sampai mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama. Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri. Pada hakikatnya, negara akan menentukan di mana, di masa apa, perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah, atau yang akan diselenggarakan pada suatu badan hukum private atau hukum seseorang. Itu semua tergantung dari apa dan pada kepentingan negara atau kepentingan rakyat seluruhnya. Bagaimanapun tentang hal tanah, pada hakikatnya negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai hukum hak menguasai negara dalam mata kuliah Hukum Agraria yang diampu oleh Pak Triwanto. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.